Bab 175. Oh, baiklah. Aku juga sudah pegal duduk selama 2 jam lebih di sini. Tapi sepertinya aku akan sering berkunjung ke sini. Menu makanannya cocok di lidahku. Oh, ini, ambillah. Nathan memberikan uang tip pada Galuh. Galuh sangat senang dan berterima kasih pada Nathan. Di meja kasir pun Nathan tidak menerima kembalian. Ya Allah, kembaliannya masih 60.000. Banyak banget. Terima kasih, Chef. Ujar Wiwin, petugas di meja kasir dengan wajah berseri. Nathan melenggang keluar kafe dengan melewati Keinara yang masih berdiri di antara meja dan kursi. Nathan tersenyum dan melambai pada Keinara yang tetap memasang ekspresi datar pada Nathan. Sabar, Nathan. Perempuan seperti ini memang mahal dan perlu perjuangan untuk mendapatkannya. Nathan membatin dengan seulas senyum di bibir sebelum masuk mobil. Gendis melenggang membawa makanan yang dia masak untuk Dora. Nanti siang Dimas akan mengajaknya melihat rumah baru. Cie abis keramas, nih. Kiki Dora melihat rambut Gendis yang basah. Enggak, aku abis mainan air, elak Gendis. Ahiu, yang semalam abis main badminton. Dora terus menggoda Gendis. Rona pipi Gendis memerah. Gimana nyanyian malam pertama masih ingat, enggak? Pertamanya aduh, lama-lama jadi adudu enak sekali. Lagi dong. Gendis mencubit lengan Dora. Seneng bener ngeledek, deh. Aku cuma senang kamu akhirnya bisa meluluhkan hati Dimas, Dis. Dora meringis mengelus-elus lengannya. Nih. Gendis memberikan Tupperware berisi masakannya. Aku kayaknya nggak di rumah dari siang sampai malam. Mau ke hotel lagi. Dora mengedip nakal. Ish, enggak. Mau ke rumah Tante Seruni yang lama. Kata Opa Hadiwira, kalau aku suka, Dimas bayar full. Tapi kalau aku nggak suka, Opa Hadiwira mau balikin lagi uang Dimas, jawab Gendis. Sedih sih kalau kamu mau pindah sebenarnya. Wajah Dora berubah murung. Aku juga, udah nyaman di rumah ini. Tapi Dimas cemburu sama si Om Genit tetangga depan rumah itu, Ra. Kak Nathan kan fix kita jodohin sama Kay. Kemarin aja Doi cerita udah ke cafe Kay dan mendadak ada acara jumpa fans di sana, ucap Dora. Aku juga udah bilang, sih. Tapi Dimas juga sebenarnya kalau aku nggak suka rumah barunya, dia nggak masalah tetap stay di sini. Lihat nanti aja, deh. Ini apa? Dora membuka Tupperware. Ya salam, kupikir makanan aneh. Tumis kangkung sama goreng ayam madu. Tapi makasih, ya. Aku nggak perlu masak buat makan siang, kedip Dora. Saat Gendis berpamitan hendak pulang, muncul mobil Okan ke rumah Sophie. Halo, Dora, Gendis. Okan melambai saat melambatkan mobil di depan rumah Dora. Mau kemana? Tanya Dora. Jemput mamah muda, Keke Okan menunjuk rumah Sophie. Bersamaan dengan itu muncul Sophie dengan pakaian dinas harian pegawai Pemda dari dalam rumah. Hello, rumah Om Okan di timur dan ini jemput ke selatan, lewatin kantor papa di barat daya. Terniat amat. Jemput Kak Sophie, ujar Dora. Namanya juga usaha, sayang. Okan keluar dari mobil. Jangan usaha mulu, cepetan halalin. Ucap Dora lagi. Okan hanya mengacungkan 2 jempol tangannya, sementara di kejauhan tampak Elsa yang berdiri dengan wajah cemberut melihat Okan keluar dari Rubiconnya. Dasar janda gatel, nggak dapat yang muda dia incar bujang lapuk yang kaya raya. Gila aja si bujang lapuk bawa Rubicon jemput si Sophie Lazanda tralala itu. Cibir Elsa tampak tidak suka. Keberadaan Sophie diketahui Nawang yang sedang membereskan rumah Dora di lantai 2. Nawang hanya mesem-mesem tipis melihat Elsa yang selalu saja iri pada semua perempuan yang ada di komplek perumahannya. Setelah Gendis dan Sophie serta Okan pergi,
Dora menemui Nawang. Kak Nawang seriusan gak ada rasa sama Om Okan. Bukan mengalah karena Om Jones itu masih belum move on dari Kak Sophie, kan? Tanya Dora. Nawang menggeleng. Enggak, saat ini aku beneran udah mati rasa sama makhluk yang namanya laki-laki. Kayak trauma gitu, Ra. Padahal Om Okan baik banget, loh. Ujar Dora. Iya, tapi hanya bisa kuanggap sebagai kakak saja, jawab Nawang tampak sungguh-sungguh. Dora memeluk Nawang, hanya bisa berdoa semoga kelak Nawang bisa sembuh dari traumanya terhadap Ergon. Eke Inara menelepon Wiwin, salah satu pegawai yang dipercaya memegang keuangan kafe. Win, Chef Nathan ada datang ke kafe, enggak? Belum ada dari pagi. Non Kay enggak kesini. Ini sudah duhur, loh. Kenapa chef itu nggak muncul-muncul? Katanya tiap hari mau ke kafe. Gerutu Kay. Nona Kay sebetulnya mengharapkan Chef Nathan datang atau tidak? Tanya Wiwin bingung. Keinara diam sesaat, mencerna pertanyaan Wiwin. Aku nggak suka dia bikin heboh kafe. Ya, berarti aman non Kandoi nggak datang hari ini sama kemarin. Tapi dia sudah janji mau sering-sering datang ke kafe, sanggah Kay. Wiwin dan Galuh menggaruk dahi karena bingung. Suara Keinara di telepon mereka loudspeaker. Nona Kay sebenarnya mau Chef Nathan itu datang apa enggak sih, ya? Cetus Wiwin pada Galuh setelah Keinara mengakhiri panggilan telepon. Kayaknya ngarepin cuma sisi lainnya kayak yang gimana, ya? Entah jual mahal entah diantara mereka pernah ada selek-selek apa gitu, sahut Galuh. 3 hari kemarin mereka ribut mulu di kafe. Yang bikin bisingkan Nona Kay sebenarnya, ya. Wiwin tampak berpikir. Betul. Chef Nathan bising apanya? Dia cuma berfoto bersama, lagian fansnya juga nggak pada norak. Dateng, pesen makanan, bayar, foto bareng terus pulang. Udah, kan? Ucap Galuh. Hey yang bisingkan kalau Nona Kay protes sama Chef Nathan, iya. Wiwin manggut-manggut. Udah, biarin. Lama-lama Nona Kay pasti bucin kayaknya sama Chef Nathan. Kayak sinetron, awalnya benci tapi lama-lama jadi rindu, ucap Galuh. Wiwin mengikik mendengar ucapan Galuh. Sore hari tiba, Rangga pulang karena ingin mengajak Dora makan malam di luar rumah. Dia melihat sebuah mobil di depan rumah Sophie. Kak Sophie ada tamu. Tanya Rangga pada Dora. Kak Sophie belum pulang, kok? Itu mobilnya ada di garasi, sahut Rangga. Tadi pagi setelah Kak Rangga berangkat, Om Okan datang jemput Kak Sophie. Dora mengambil tas kerja Rangga dan menggandengnya masuk rumah. Mungkin mobil tamu tetangga yang numpang parkir, imbuh Dora. Tapi kulihat ada orangnya di balik kemudi, sahut Rangga. Bentar lagi Kak Sophie pulang, kalau memang dia tamu Kak Sophie pasti keluar pas lihat Kak Sophie. Tak berselang lama, Rubicon milik Okan muncul. Karena di depan rumah Sophie terparkir sebuah mobil, Okan menghentikan mobilnya di depan rumah Dora. Okan belum sadar jika wajah Sophie menegang melihat plat nomor mobil di depan rumahnya. Mobil siapa itu? Tamumu, kah? Tanya Okan. Sophie diam saja, dia keluar dari mobil Okan tanpa banyak bicara. Saat Sophie membuka pintu pagar, lelaki dalam mobil keluar. Di sini ruapannya rumahmu. Kenapa tinggal sendirian? Ayah ibumu sudah sepuh, loh. Ben, mantan suami Sophie menegur Sophie. Tahu dari mana aku tinggal di sini? Sophie menyahut tanpa menoleh ke belakang. Menemukan siapapun di negeri ini perkara mudah untukku. Apalagi menemukan mantan istriku. Ben menyentuh bahu Sophie. Jangan sentuh aku. Tepis Sophie. Okan yang melihat Ben langsung keluar dari Rubiconnya. Jangan sembarangan peluk-peluk wanita milik orang, Bung. Tegur Okan. Ben tersenyum sinis. Apa dulu kau yakin tidak menyentuh istriku saat dia berselingkuh denganmu? Ben melihat sinis pada Okan.
Okan terdiam. Jelas dia bersalah pada saat itu. Sophie mendorong Ben lalu menarik lengan Okan masuk pekarangan rumahnya. "Farida, aku ingin rujuk denganmu," teriak Ben. Sophie memejam dan menggenggam kuat telapak tangan Okan. "Tak bisa, dia adalah calon suamiku kini." Sophie menoleh, menjawab ucapan Ben. Okan ingin bersorak saja mendengar jawaban Sophie pada Ben. Tepat jam 7 malam Keinara tiba di kafenya. Dia merasa kesal entah kenapa. Padahal kafe tampak ramai, bahkan banyak testimoni pengunjung mengatakan kalau menu makanan rekomendas Chef Nathan Alendra sungguh to thumbs up. Bagaimana tidak 2 jempol, Wong Keinara adalah generasi ketiga dari pengusaha food and beverage Dharma Wangsa. Belum lagi Dimitri. Dimitri adalah ahli masak kesayangan Reza yang serba bisa dan tak ingin publisitas. Dimitri kerap berbagi resep rahasianya pada Davin dan Aleska, tentu saja atas persetujuan Reza Dharmawangsa. Reza pernah membujuk Dimitri untuk show up. Anaknya, Rangga, punya perusahaan di bidang entertainment dan advertising. Mudah saja bagi Dimitri untuk tampil di layar kaca lalu memperkenalkan resep-resep andalannya. Namun Dimitri tak mau. Dia hanya ingin memasak dengan tenang, damai serta bahagia untuk keluarga Dharma Wangsa. Punya istri serba bisa serta anak yang cukup terkenal, terutama menjadi orang kepercayaan Reza Dharma Wangsa, sudah pencapaian memuaskan di hidup Dimitri. "Nona Kay," panggil Wiwin pelan. Keinara diam saja. Wiwin menyenggol lengan Galuh. Galuh menarik lengan Wiwin dan menjauh dari Keinara yang duduk topang dagu dengan wajah cemberut. "Kita ada salah nggak sih kerjanya? Kok, wajah Non Kay kusut gitu?" keluh Wiwin. "Udah, kamu fokus kerja aja. Nggak usah sok baik nanya-nanya Non Kay. Tadi Non Rara kesini, kalau Non Keinara datang dan mukanya kayak belum disetrika biarin aja katanya," pesan Galuh. "Aku jadi takut salah hitung, loh." Non Dora bilang, "Nona Kay nggak kesel sama kita." "Terus sama siapa?" tanya Wiwin penasaran. "Udah, sana kerja lagi. Aku mau telepon seseorang biar kegabutan Nona Kay sembuh." "Sana, sana." Galuh mendorong kedua bahu Wiwin. Sepeninggal Wiwin, Galuh menelepon Nathan. "Halo, Chef. Saya Galuh yang kerja di kafe Nona Keinara." "Oh, Galuh. Ada apa? Ini, Chef sehat, kan?" "Sehat, alhamdulillah." "Chef sedang sibuk?" "Ya." tanya Galuh. 2 hari kemarin abis keluar kota, syuting kuliner di alam terbuka." "Kenapa, Luh? Sekarang sudah di Jakarta lagi?" "Iya, ini lagi jalan pulang. Sebentar lagi mungkin sampai." "Kamu mau oleh-oleh?" "Enggak, Chef. Terima kasih." "Ini, anu pantesan gak ke kafe 2 hari, itu ada yang kesal mulu hatinya," ucap Galuh sedikit berbisik. "Kesel kenapa? Kafe sepi?" tanya Nathan. "Kafe ramai, Chef. Cuma, aduh gimana bilangnya, iya. Non Kay dari kemarin nanyain apa Chef dateng nggak ke kafe, kami bilang nggak. Terus marah. Terus nggak ke kafe. Hari ini ke kafe mukanya kayak baju belum disetrika. Aduh, dosa-dosa deh ngatain bos." Galuh menepuk mulutnya sendiri. Ada apa gerangan dengan bosmu itu, Luh? Apa dia kangen aku karena 2 hari nggak ke kafe?" kekeh Nathan. "Bisa jadi, Chef." Galuh ikut mengekeh. "Oke, 30 menit lagi aku sampai di perumahan Lavender, aku sempatkan mampir ke sana. Tahan Nona Keinara yang sedang cemberut hatinya agar jangan pulang dulu. Kita lihat apa penyebab wajahnya ditekuk." "Berlapis-lapis," ucap Nathan. "Baik, Chef. Terima kasih banyak." Galuh nyengir. Entah kenapa dia merasa yakin jika Keinara gundah dan resah karena tanpa sadar merindukan sosok Nathan. Keinara sendiri sedang makan tak henti-henti. Jika hatinya sedang gundah, makanan adalah pelarian terbaiknya.
Perutnya tidak akan merasa kenyang meski segala makanan masuk ke mulutnya. Kay, dietmu nanti gagal. Dora dan Gendis yang datang 5 menit setelah Galuh menelepon Nathan merasa prihatin melihat banyak makanan di hadapan Kay. Aku nggak diet, kok. Lagian ngapain diet? Sanggah Kay tetap menikmati makanannya seraya menonton siaran ulang acara Dimas di ponselnya. Ya kali mau langsing biar tampil oke di depan gebetan, celetuk Dora. Keinara menoleh. Sejak kapan aku punya gebetan? Keinara judes bukan main. Ya Allah, perasaan emak bapaknya nggak ada yang judes, ini anaknya kenapa judes kayak gini, sih? Gerutu. Dora. Keinara diam. Dora paham kenapa Kay menjadi seperti itu. Dulu Kay tidak pernah antipati pada lawan jenis. Tapi sejak 3 kali disakiti oleh 3 pria, Kay seolah menyamaratakan semua pria yang mendekatinya sama seperti mantan-mantannya. Tidak semua laki-laki bersalah padamu. Dora masih ingat nyanyian Davin sang kakek untuk menyindir Keinara. Selamat malam. Sapa suara lelaki yang dihafal oleh ketiga gadis yang duduk di meja dekat meja kasir. Serentak Gendis, Dora dan Keinara menoleh. Tampak Nathan dengan jaket tebal dan wajah sedikit kelelahan tapi mencoba tersenyum lebar. Ada perasaan aneh yang menggelegak di hati Keinara. Dia ingin berteriak tapi entah apa yang harus diteriakkan saat melihat Nathan. Udah pulang lagi dari luar kotanya? Tanya Dora yang memang mengetahui Nathan pergi ke luar kota. Sudah, cuma 2 hari. Cuaca sedang musim hujan, mungkin untuk next shooting kembali stay di ruangan studio saja. Nathan duduk di sebelah Dora. Capek banget kelihatannya, ujar Dora. Percaya? Enggak. Selama 2 hari Kak Nathan baru tidur 3 jam tadi di mobil aja waktu disopirin teman kru produksi. Ya Allah, kasihan banget. Dora tampak iba. Tante Gendis sama Non Rara sedang kompak nih ada di kafe. Katanya tadi ada yang sedang gundah, iya. Tanya Nathan. Tuh. Dora menunjuk ke Inara dengan wajahnya. Sementara Gendis hanya menghela napas pasrah karena Nathan sampai zaman berubah ke zaman batu lagi tetap akan memanggilnya Tante. Nathan mesem menatap ke Inara yang sejak tadi tampak tidak antusias melihat Nathan. Nona Keinara gundah kenapa? Tanya Nathan lembut. Kay melirik Nathan. Siapa yang gundah? Tanya Kay. Kangen yang gak lihat saya 2 hari kemarin sama hari ini. Keinara ingin tersedak saja tapi Gendis dan Dora gesit menyodorkan 2 minuman dalam gelas pada Keinara. Ra, coba temennya ajak makan di meja lain. Ganggu aja, sih. Ketus Kay. Dis, kamu mau makan apa? Tanya Dora. Apa? Ya. Kita ke meja sana yang dekat jendela luar sembari lihat pemandangan gerimis menjelang malam hari, berasa syahdu. Jawab Gendis. Dora dan Gendis berdiri dan beranjak dari meja Keinara. Rara. Kubilang kan temenmu, kenapa ajak Gendis? Celetuk Keinara. Ya, Gendis kan temenku. Sahut Dora dengan wajah dibuat tanpa dosa. Terus dia tunjuk Kay pada Nathan. Oh, Kak Nathan mah emang maunya duduk di situ. Ya kan, Kak? Sahut Dora. Nathan mesem lalu mengangguk senang. Dora dan Gendis tangkas menuju meja lain. Keinara ingin sekali menjitak kepala Dora dan Gendis karena ditinggal berdua dengan Nathan. Kenapa grogi begitu sih duduk berdua denganku? Bukannya kemarin-kemarin kamu selalu nyamperin ke meja aku. Ujar Nathan kalem. Keinara mengecilkan volume video yang diputar di ponselnya. Kemarin aku nyamperin kamu karena memang mau negur aja agar jangan ngeksis terus di kafe ini. Nathan menghela napas dalam seraya mengusap wajah lelahnya lalu bersandar di bahu kursi. Dia melambai pada Galuh. Galuh tangkas menghampiri Nathan. Minuman biasa, ya. Pinta Nathan. Galuh mengangguk dan kembali berlalu.
Sebetulnya aku masih ngantuk dan ingin cepat-cepat sampai rumah lalu rebahan. Tapi katanya ada yang kangen sama aku, uring-uringan tidak jelas dan menanyakan kenapa aku tidak juga datang ke kafe ini sesuai janjiku. Memang Anda punya janji dengan siapa? Tanya ke Inara. Sudahlah, jangan beranda-anda lagi. Tadi kita sudah beraku kamu, Iho. Ujar Nathan. Kenapa jadi sok akrab begini? Ya masa mau musuhan terus? Memang gak capek? Tanya Nathan. Keinara terdiam dengan wajah suram.